Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Zada dengan NIM B100201195. Di sini akan sedikit menjelaskan tentang zona ekonomi eksklusif, yang mana sebagai tugas akhir saya pada semester ini. Zona ekonomi eksklusif merupakan salah satu pranata hukum laut yang relatif baru yang belum dikenal dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa pada tahun 1958. Zona ekonomi eksklusif dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari proses kristalisasi dan dari klaim-klaim sepihak negara-negara dengan berbagai nama dan substansinya, baik secara individual maupun kolektif, mengenai perikanan di laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorialnya masing-masing. Secara umum dapat didefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif, yaitu bagian perairan laut yang terletak di luar dari dan perbatasan laut teritorial selebar 200 mil laut diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Pasal 55 Konvensi menegaskan bahwa zona ekonomi eksklusif sebagai daerah perairan yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorialnya, tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan oleh bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai. Hal-hal serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dari konvensi ini. Zona ekonomi eksklusif sebagai rezim khusus, hukum khusus. Pasal 55 Konvensi menegaskan bahwa zona ekonomi eksklusif sebagai daerah perairan yang terletak di luar dan didampingi dengan laut teritorial tunduk pada rezim khusus yang ditetapkan oleh bab ini berdasarkan mana hak-hak yurisdiksi negara pantai, hak-hak serta kebebasan-kebebasan lainnya diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dari konvensi ini. Rezim khusus ini tampak ke dalam kekhususan dari hukum yang berlaku pada zona ekonomi eksklusif tersebut sebagai salah satu keterpaduan hak-hak berdaulat, diksi dan kewajiban negara pantai, hak-hak serta kebebasan dari negara-negara lain, kebebasan-kebebasan laut lepas, dan kaidah-kaidah hukum internasional sebagaimana ditentukan dalam konvensi. Hak dan kewajiban negara pantai yang berkenaan dengan perikanan. Oleh karena zona ekonomi eksklusif ini berkenaan dengan sumber daya alam, konvensi ini juga secara khusus mengatur tentang sumber daya alam hayati yang ada di dalam lautan, khususnya di bidang perikanan. Pertama-tama dengan memberikan hak kepada negara pantai diikuti dengan pembebanan kewajiban. Demikian pula dengan hal yang diberikan dan kewajiban yang dibebankan kepada negara lain. Semuanya diatur dalam pasal 61 sampai 68 yang meliputi pengonservasian sumber daya alam hayati pasal 81, pemanfaatan sumber daya alam hayati pasal 62, kesediaan jenis ikan pada zona ekonomi eksklusif pada pasal 63, jenis ikan yang berimigrasi jauh pada pasal 64, tentang mamalia laut pasal 65, persediaan jenis ikan anadrum pasal 66, jenis ikan katadrum pasal 67, dan jenis spesies tender pada pasal 68. Oleh karena pada zona ekonomi eksklusifnya negara pantai memiliki hak-hak kedaulatan dan yudisi yang sifatnya eksklusif. Negara pantai kemudian yang pertama secara khusus memanfaatkan sumber daya alam hayati ataupun non hayati demi kepentingannya sendiri atas dasar pasal 62 ayat 1, menekankan kepada negara pantai supaya mendorong pemanfaatan sumber daya alam hayati secara optimal tanpa mengabaikan pengonservasiannya sebagaimana yang diatur pasal 61. Untuk memanfaatkan secara optimal, negara wajib untuk menetapkan lebih dahulu tentang kemampuan untuk
memanfaatkan sumber daya alam hayati dari zona ekonomi eksklusifnya. Jika negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan hasil penangkapan atau sumber daya alam hayati sesuai dengan volume yang diperbolehkan, sehingga masih ada sisanya negara pantai-pantai, yang bersangkutan harus memberikan kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkan sisa dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan itu. Tentu saja dengan ini memperhatikan hak negara-negara yang tak berpantai, pasal 69, dan hak negara-negara secara geografis tidak beruntung, pasal 70. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.